Salam, salam bahagia. Saya berdoa dan berharap saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa dalam perlindungan kasih Tuhan. Dan perkenankanlah saya hendak sharing kehidupan, dan tema sharing kali ini adalah mengapa Alkitab, kitab suci orang Kristen, diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Menurut sepengetahuan saya, memang Alkitab atau kitab suci orang Kristen itu kemungkinan adalah kitab suci yang paling banyak dicetak di dunia ini. Kemudian memang diterjemahkan dalam berbagai bahasa di dunia ini, juga barangkali termasuk paling banyak terjemahan ke dalam berbagai bahasa. Lalu, mengapa Alkitab atau kitab suci orang Kristen ini harus diterjemahkan? Bukan tetap dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani. Sehingga dengan bahasa yang asli bisa benar-benar sesuai dengan kitab suci yang dibuat sejak awal, sejak dahulu kala. Jika kitab suci atau Alkitab ini tidak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan tetap dengan bahasa induknya, memang kitab suci ini akan seperti pada waktu dibuat atau ditulis. Tetapi kendalanya bahwa tidak semua orang di dunia ini, khususnya orang Kristen, yang mengetahui tentang bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani. Tidak semua orang memiliki bakat lancar untuk belajar bahasa, termasuk saya. Maka kemudian Alkitab atau kitab suci orang Kristen ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia ini dengan harapan para pengikut Kristus, orang Kristen, lebih mudah untuk dapat memahami Alkitab atau kitab suci karena dengan bahasanya sendiri. Lalu apakah kemudian Alkitab atau kitab suci orang Kristen ini kemudian diterjemahkan akan berbeda dengan aslinya? Alkitab atau kitab suci orang Kristen ini diterjemahkan tidak hanya oleh satu orang saja, tapi oleh kumpulan pakar sesuai dengan bidangnya. Ada pakar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Aram, dan bahasa-bahasa Alkitab di saat Alkitab ini ditulis. Kemudian juga terdiri dari ahli teologi, khususnya teologi Kristen, dan kemudian juga para ahli sejarah, dan masih banyak lagi. Jadi Alkitab atau kitab suci orang Kristen ini diterjemahkan dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan, dengan niat yang murni, yang sungguh-sungguh diterjemahkan dengan niat baik. Maka karena diterjemahkan oleh berbagai para ahli dengan aneka bidang keahlian yang sesuai dengan Alkitab ini, ada ahli bahasa, ahli sastra, ahli sejarah, ahli teologi, dan sebagainya, maka sangat diharapkan bahwa terjemahan Alkitab atau kitab suci orang Kristen ini sungguh-sungguh masih sepadan, seiring dengan kitab suci atau Alkitab yang ditulis dengan bahasa di saat Alkitab ini ditulis. Mengapa harus diterjemahkan? Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada kendala. Bisa saja seseorang membaca bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Aram,
Tetapi tidak selalu atau tidak semua orang yang bisa membaca bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani juga bisa menerjemahkan. Jadi ada kelompok yang tidak bisa berbahasa asli Alkitab. Bisa saja membaca, tetapi tidak selalu bisa menerjemahkan. Oleh karena itu, mengapa ada inisiatif untuk menerjemahkan Alkitab atau kitab suci orang Kristen ini? Secara pribadi, saya sebagai orang Kristen, setelah membaca Alkitab atau kitab suci ini, saya meyakini bahwa Alkitab terjemahan ini masih sama dengan yang aslinya, sesuai dengan bahasa aslinya. Karena begitu indah. Jadi diterjemahkan tidak main-main, sekedar translate atau menerjemahkan secara teks begitu, tetapi benar-benar di saat terjemahan dengan penghayatan yang sungguh, dengan bahasa sastra, dengan bahasa yang indah, dan sungguh tidak mudah untuk menerjemahkan Alkitab ini, sehingga saya apresiasi, hormat kepada para senior yang sungguh-sungguh rela, tulus untuk menerjemahkan Alkitab atau kitab suci orang Kristen ini, sehingga saya sebagai orang Kristen, orang Indonesia yang tidak paham tentang bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani, saya bisa dibantu dengan sungguh karena saya bisa membaca Alkitab sesuai dengan bahasa saya yang sudah diterjemahkan dengan bahasa saya, yaitu bahasa Indonesia. Sehingga saya dapat merasakan indahnya kasih Tuhan. Alkitab ini paling tidak menceritakan dua hal yang esensial. Yang pertama, menceritakan sehebat apapun tokoh di Alkitab ini, seberapapun hebatnya manusia, semua manusia pernah bersalah dan berdosa, dan memiliki kekurangan dan kelemahan. Jadi, sudah tidak ada manusia yang suci sempurna. Semua manusia memiliki kelemahan, kekurangan, kesalahan, dan dosa. Dan oleh karena itu, manusia tidak mungkin lagi dapat menyelamatkan diri dan bersatu kembali dengan Tuhan. Jadi, semua manusia yang sudah berdosa, semua akan masuk neraka. Karena tidak bisa menyelamatkan diri. Itu pertama. Jadi yang pertama, Alkitab ini menceritakan tentang kehidupan manusia dengan segala kelemahan, kesalahan, dan dosa-dosanya. Yang kedua, Alkitab ini berisi atau menceritakan kasih Tuhan kepada manusia. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, tidak bisa menyelamatkan diri, maka Tuhan yang Maha Kasih berkenan menjadi juru selamat penebus manusia yang berkenan kepadanya. Dan kemudian Tuhan mengajarkan hakikat kasih, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia. Jadi tidak mungkin terpisahkan. Tidak mungkin manusia mengasihi Tuhan saja dan tidak mengasihi manusia. Karena tidak mungkin manusia mengasihi Tuhan sebelum bisa mengasihi manusia yang kelihatan. Dan kemudian Tuhan melalui Alkitab ini menceritakan bagaimana perwujudan kasih Tuhan dalam menyelamatkan manusia. Jadi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu semua akan ke neraka karena hukuman dosa adalah neraka. Dan manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan diri karena sudah berdosa dan tidak bisa bersatu dengan Tuhan. Karena Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Suci bersinar terang, bercahaya. Kalau manusia dekat dengan Tuhan akan terbakar hangus karena dosa-dosanya. Jadi kesucian tidak bisa bercampur dengan
dosa-dosa kegelapan. Nah, agar manusia yang sudah berdosa gelap bisa bersatu kembali dengan Tuhan yang Maha Suci, maka harus diselamatkan terlebih dahulu, dan yang menyelamatkan manusia adalah manusia yang suci tanpa dosa. Nah, karena tidak ada lagi manusia yang suci tanpa dosa, Tuhan berkenan datang ke dunia menjadi manusia. Jadi Alkitab ini menceritakan Tuhan menjadi manusia karena kasih-Nya. Tuhan dapat menjadi apa saja karena Tuhan selain Maha Kasih juga Maha Kuasa. Tuhan menjadi manusia itu sangat mungkin. Memang kalau manusia menjadi Tuhan jelas tidak mungkin. Nah, Alkitab ini menceritakan Tuhan menjadi manusia, manusia yang suci, yang mau rela mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi Tuhan yang menjadi manusia suci ini menjadi penebus dan juru selamat manusia agar manusia bisa diselamatkan. Nah, itulah saudara-saudaraku isi dari Alkitab dan mengapa harus diterjemahkan agar semua pengikut Kristus, orang-orang Kristen bisa dimudahkan, bisa dibantu untuk lebih mudah membaca firman Tuhan ini. Dan saya yakin bahwa walaupun ini diterjemahkan, karena yang menerjemahkan adalah gabungan dari para ahli dengan berbagai bidangnya, saya merasakan sekali ketika sudah membaca ini bahwa kitab suci, Alkitab, orang Kristen ini sungguh-sungguh diterjemahkan sesuai dengan Alkitab dalam bahasa aslinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.